Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh kita pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah pula kita Masjid Jabal Rahmah ini subuhnya masih penuh. Padahal sudah beberapa hari nih untuk mendekati Lebaran ya. Sekalipun masih banyak atau sekalipun banyak juga saudara-saudara kita yang mungkin pulang kampung mudik untuk melakukan silaturahmi kepada keluarganya, pada orang tuanya dan lain sebagainya. Tentunya semangat Ramadan tidak pernah putus. Karena semangat Ramadan ini harus bisa diaplikasikan di luar bulan Ramadan. Kalau seandainya tempaan di bulan Ramadan ini sebanyak 29 hari, 30 hari tidak bisa memberikan pengaruh atau tidak bisa memberikan bekas bagi kita di luar bulan Ramadan, maka perlu dievaluasi lagi. Ya, kira-kira amal ibadah apakah yang kurang daripada yang kita kerjakan pada bulan Ramadan 1444 Hijriah ini. Tentunya kita juga amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa menjalankan ibadah di tahun ini, ibadah puasa terutama, yaitu di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada satu hal yang mungkin perlu kita catat dalam pelaksanaan ibadah bulan Ramadan ini. Target yang kita tuju sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah la'allakum tattaqun, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Tentunya takwa ini bukan hanya sekedar sebagai ya ala kadarnya saja, tapi ketakwaan ini di dalam buku ya itu disebutkan The Seven Awareness of Ramadan. Itu disebutkan bahwa ini merupakan suatu kesadaran tingkat tinggi, atau kalau kita katakan sebagai manusia yang memiliki kesadaran di atas rata-rata. Ketika kita mencapai derajat takwa, maka sesungguhnya kita memiliki satu kesadaran tingkat tinggi. Bagaimana tidak, dengan bentuk intensitas amaliyah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia itu akan memberikan pengaruh kepada diri kita pribadi maupun jiwa kita ketika kita melakukan amaliyah ibadah di luar bulan Ramadan. Dan itu akan membentuk jiwa kita, akan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang di atas rata-rata, dalam arti bahwa kesadarannya sangat tinggi. Di mana pada saat misalnya ada bunyi suara azan katakanlah, kita berada di suatu tempat, pasti otomatis ya sinyal ya yang bergetar dalam tubuh kita itu akan kemudian menerima sinyal azan yang kemudian yang sampai pada telinga kita. Ketika masuk kepada telinga kita,
hati yang sudah ditempa di bulan Ramadan, pribadi yang sudah ditempa di bulan Ramadan, fisik kita, tubuh kita yang sudah ditempa di bulan Ramadan sebanyak 1 bulan, maka otomatis akan menggerakkan pikiran kita, hati kita, gerakan tubuh kita untuk menuju kepada suara adzan tersebut. Dan kita pada saat itu katakanlah tidak mampu untuk melakukan apa yang terjadi, apa yang terbetik dalam hati kita, maka ada perasaan yang sangat menyesal luar biasa. Kenapa saya tidak berangkat segera? Kenapa kita tidak segera menuju kepada adzan untuk melakukan sholat? Kenapa saya nggak segera untuk melakukan sholat berjamaah? Nah, itu semua timbul atau tumbuh dalam pribadi kita menjadi sebuah karakter yang tidak diperoleh begitu saja. Karena sesungguhnya itu diperoleh dari bentuk latihan-latihan yang begitu banyak, dengan amal ibadah yang intensitas yang luar biasa, ya. Tidak ada rasa bosen-bosennya kita melakukan itu. Nah, oleh karena itu, ketika kita merasa menyesal saat kita misalnya kelewatan sholat berjamaah, maka di situ sudah timbul perasaan yang disebut dengan sebagai, dalam buku The Seven Awareness karya Satnakoy kalau nggak salah, itu disebutkan bahwa dia sudah mempunyai satu kesadaran tingkat tinggi. Dan kalau disebutkan oleh Ustadz Reza itu ya, dalam bukunya itu disebut orang yang memiliki iman yang otomatif. Iman yang otomatif. Artinya iman tersebut tumbuh, ya, terbentuk tidak dalam rangka disengaja begitu, tapi otomatis. Ketika misalnya mendengar adzan, ketika misalnya ada sebuah pengajian, ada ketertarikan di sana, ketika kita akan tiba-tiba melihat Quran lalu kemudian kita ingin mengaji, itu yang disebutkan sebagai iman yang otomatif, ya. Iman otomatif ini yang disebutkan di dalam surat Al-Anfal, ya, disebutkan itu innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Iman yang otomatif adalah sesungguhnya jika, ya, innamal mu'minuna, sesungguhnya apabila orang-orang mukmin tersebut disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya tergetar, hatinya bergetar, rasa takut yang luar biasa tergetar, dan itu kemudian mempengaruhi fisik-fisik yang lainnya, sehingga juga kita ada terasa getaran yang luar biasa yang membuat badan kita itu merinding, dan kemudian bulu kuduk itu kemudian timbul terasa. Itu berarti disebutkan dalam Al-Quran sebagai orang yang memiliki iman yang otomatif. Maka insya Allah orang seperti ini adalah orang yang nanti dikatakan oleh Allah sebagai orang yang mempunyai pribadi yang takwa. Takwa itu di situ artinya adalah takut. Karena sesungguhnya di dalam ketakutan itu ada cinta di dalamnya. Betul. Kan disebutkan kemarin, ya. Kalau kita cinta dengan seseorang, pasti ada rasa takut dalam diri kita. Apa itu? Takut ditinggal misalnya. Takut dia pergi dari kita. Itulah sama ketika kita misalnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa takut
takut Allah itu marah pada kita. Takut Allah itu tidak akan mengabaikan doa kita. Takut kalau Allah itu tidak menerima amalan ibadah kita. Ketakutan yang sangat luar biasa ini juga bukan takut selayaknya kita takut dengan hewan, takut dengan harimau lalu kita pergi dari harimau, takut dengan singa kita lari kabur dari singa, bukan seperti itu. Tapi ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala membentuk pribadi kita menjadi semakin taat, semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak perlu ditunjukkan dengan amalan ibadah di hadapan orang. Dia akan terhindar dari sifat ria. Dia akan terhindar dari sifat sum'ah. Boleh jadi amalan-amalan itu tidak tampak di hadapan orang. Boleh jadi ia bukan orang yang terkenal. Boleh jadi ia bukan orang-orang yang sangat hebat. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perkataannya, doanya itu sangat mustajabah. Ada berapa banyak orang yang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan sebagai rajulun ma'lumun fis samai wa majhulun fil ardi. Orang-orang yang dikenal di atas langit sana, tetapi dia tidak dikenal di bumi ini. Kelihatan sederhana, seolah-olah dia tidak punya amalan ibadah sedikit pun. Ditampak pada orang-orang kebanyakan. Tapi sesungguhnya pada saat dia berdoa, Allah istajabah. Pada saat dia kemudian memanjatkan doanya, Allah terima doanya. Dan itulah yang kemudian banyak ditakuti oleh para setan-setan Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah mendengar ada seorang sahabat yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia seorang, kalau kita katakan sebagai tabi'in, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah bertemu dengan sahabat Rasulullah Abu Bakar dan Umar. Tapi pada saat itu Nabi Muhammad mengatakan kepada Umar, "Hai Umar, jika kau bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, mintalah, mohon ampunkanlah kepada Allah." Begitu luar biasa apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni sampai diistimewakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya sampai dicari-cari siapakah Uwais Al-Qarni dan disuruh minta ampun kepada Uwais Al-Qarni. Ternyata ada satu amalan yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni yang itu orang tidak tahu, sahabat juga tidak tahu, di mana dia seorang sahabat yang begitu perhatiannya terhadap orang tuanya, ibunya yang hidup sebatang kara. Tapi Uwais Al-Qarni tidak mau ketinggalan atau tidak mau meninggalkan ibunya. Kemana saja ibunya selalu dibopongnya. Bahkan dia punya cita-cita, seandainya dia punya kemampuan, dia akan pergi haji dan akan menghajikan ibunya. Maka dengan dia melakukan suatu latihan, tiap hari dia bawa itu seekor sapi yang dia itu anak sapi. Dia angkat, dia bopong dari ujung sampai dari rumah sampai pergi dari tempatnya dia melakukan pekerjaan. Dan itu sampai orang-orang bilang ini orang gila ya. Sapi dibopong di atas pundaknya.
Untuk apa? Padahal Mas Sapi ya udah dituntun aja udah cukup, tapi ini dibopong. Itu adalah tujuannya suatu ketika nanti pada saat ibunya tidak mampu berjalan, emang dia tidak mampu berjalan, maka dia akan menghalalkan punggungnya, ditempatkan untuk ibunya dibopong dengan punggungnya. Dan kemana-mana pada saat dia pergi haji, ibunya dibopong, sungguh luar biasa. Pengabdiannya dia terhadap seorang ibu itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatiannya dia terhadap seorang wanita yang tua ini, yang sudah sangat tidak bisa berjalan, dan kemudian ketika haji itu dibopongnya ke sana kemari, membuahkan bahwa dia dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya kita juga memiliki satu amalan-amalan yang mungkin menjadi satu ibaratnya ya, karakter kita. Kita harus mempunyai satu amalan yang membuat pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah ditunjukkan bahwa ini loh orang-orang yang mempunyai pribadi takwa yang luar biasa. Orang akan kaget, orang akan kagum, sungguh luar biasa. Amalan apa yang membuat dia sampai seperti ini? Misalnya, itu banyak para sahabat dulu seperti itu. Dia tidak tampakkan. Ada satu orang sahabat juga, ada yang menyebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada saat Rasulullah sedang melakukan suatu halakoh pengajaran, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, akan datang seorang penghuni surga. Muncullah seorang yang mempunyai umur separuh baya lah, katakanlah. Ada yang mengatakan itu Sa'ad bin Abi Waqqas. 3 kali Rasulullah menyebutkan seperti itu, dialah ahli surga, dialah ahli surga. Lalu ada seorang sahabat, Abdullah bin Umar kalau nggak salah, dia kemudian menyatakan kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, bolehkah aku menginap di rumahmu untuk barang beberapa hari dan beberapa malam di rumahmu? Oh silakan, karena saya punya masalah di rumah, katanya. Ketika dia menginap, dia teliti, dia lihat amalan apakah yang membuat dia dicap oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Dia lihat malamnya pada saat bangun, ini orang cuma ngelindur doang, kalau orang orang Betawi bilang, langsung menyebutkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, tidur lagi. Dan sahabat Umar pun melihatnya tidak ada lebih perbuatan ibadah yang dia tampakkan kecuali itu saja. Sampai dia bingung, amalan ibadah apa ini yang membuat dia kok sampai diistimewakan oleh Rasulullah? Sudah 3 hari saya menginap di rumahnya ini, tapi tidak tampak ibadah khusus yang membuat saya itu ingin tahu sampai Rasulullah mengistimewakannya dan dia masuk sebagai ahli surga. Setelah 3 hari 3 malam dia menginap, dia langsung mengatakan, wahai Bapak, mohon maaf, saya akan pamit. Saya sebenarnya tidak ada masalah di rumah saya. Tujuan saya menginap di rumah Bapak hanya ingin melihat amalan ibadah apakah yang diperbuat oleh Anda sampai kemudian Rasulullah mengistimewakan Anda dan memasukkan Anda sebagai penghuni surga. Wahai Kisanak, kata Bapak tadi, sesungguhnya inilah amalan ibadah saya. Kau lihat seperti biasa, aku bangun, tidur lagi. Aku bangun menyebutkan kalimat subhanallah, lalu aku tidur. Itulah amalan ibadahku. Itulah yang kau lihat. Kita nggak tahu ya, mungkin di luar hari 3 hari itu, jangan-jangan ya sahabat ini juga melakukan tahajud, qiyamul lail dan sebagainya. Ya kita tidak tahu amal ibadah itu. Lalu dia mengatakan, sebelum kau pergi aku akan diberitahu mengapa sampai Rasulullah kemudian mengecapku menjadi seorang sebagai penghuni surga.
ada satu hal yang aku lakukan yang orang lain mungkin tidak akan tahu. Hatiku, dia bilang, tidak pernah menyatakan orang lain itu salah. Dan aku selalu memberi maaf siapapun yang pernah melakukan kesalahan padaku. Dan dalam hatiku aku langsung menghilangkan semua segala kesalahan-kesalahan orang lain yang pernah bersinggungan denganku. Aku selalu cepat lebih memberikan maaf kepadanya. Amalan itu saja yang membuat kemudian Rasulullah mengistimewakan dia masuk surga. Hanya dia tidak pernah memendam perasaan benci, memendam perasaan tidak suka kepada orang lain. Perasaan itu dihilangkan dari hatinya. Sungguh luar biasa. Rasulullah kemudian mengistimewakannya. Kita pernah melihat juga ada seorang sahabat yang bernama Ukasah, ya. Ukasah, kita tahu, sampai kita ya sudah dengar ceritanya lah. Bagaimana pada saat seorang sahabat yang bernama Ukasah ini mengendaki untuk membalas atau melakukan kisos terhadap Rasulullah SAW di akhir hayat Rasulullah. Ketika itu Rasulullah mengumumkan, siapakah di antara kalian, hai para sahabat, yang mungkin pernah aku melakukan suatu kesalahan, melakukan aniaya padamu, maka pada saat ini kalian lakukanlah, boleh mengkisos diriku, boleh kalian melakukan suatu balasan terhadap diriku. Sahabat tidak ada yang berani melakukan kisos kepada Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat tidak berani untuk membalas. Mungkin ada, ya, Rasulullah tidak melihatnya. Tapi pada saat itu ada seorang sahabat bernama Ukasah. Langsung dia nunjuk, wahai Rasulullah, aku ingin membalas. Aku ingin melakukan hukum balasan padamu. Kaget semua para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, kaget semuanya. Wahai sahabat, kenapa kau tega melakukan hukum balas kepada Rasulullah? Karena Rasulullah pernah menganiaya diriku, katanya. Masya Allah, katanya. Ganti saja dengan diriku, dengan badanku, kata Umar. Tidak, yang melakukan adalah Rasulullah. Kenapa kau yang memberikan badanmu kepadaku, katanya. Aku menghendaki Rasulullah sendiri, aku melakukan itu, ingin melakukan membalas hukum balas padanya, katanya. Lalu Rasulullah kemudian memerintahkan seorang mungkin putrinya atau ya untuk mengambil cemeti atau semacam cambuk, ya. Dibawalah lalu kemudian dikasihlah kepada Ukasah. Kalau nggak salah itu Ukasah, ya. Silakan lakukan. Pada saat akan melakukan itu, kemudian dia seorang sahabat ini mengatakan, sahabat Ukasah ini, wahai Rasulullah, saat itu ketika aku pernah dianiaya oleh engkau adalah tidak mengenakan baju, maka aku mohon agar bajumu tolong dibuka. Baju atasannya doang, Pak, enggak semuanya. Nauzubillah, ya. Dibukalah semuanya. Bukalah bajunya. Sungguh luar biasa bagaimana putih bersinar kulitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Ukasah kemudian ingin mencambuk badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sudah menjerit dalam hati itu, sudah, ya Allah, tega benar nih orang mau melakukan hukum balas kepada Rasulullah. Pada saat itu kemudian Ukasah melempar cambuknya dan kemudian tidak jadi untuk mencambuknya, melainkan memeluk badan Rasulullah dan mencium kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan pelukan kasih sayang, dengan pelukan seorang sahabat yang sangat luar biasa. Dan Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat, inilah orang penghuni surga yang nanti bersamaku. Wah, di situ luar biasa. Maka tampaklah. Oleh karena itulah
maka ada di dunia ini yang disebut dengan rajulun majhulun fil ardi wa ma'lumun fis sama. Orang yang tidak dikenal di muka bumi ini, tidak terkenal, tidak hebat di muka bumi ini, tapi di langit sana Allah Subhanahu wa taala melihat dia sebagai pribadi yang luar biasa, pribadi yang takwa, pribadi yang mempunyai kesadaran yang sangat tinggi. Ya, kesadaran yang sangat tinggi inilah yang membuat orang ini mempunyai keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ya, kehebatan itu tidak bisa dinilai dengan mata kita, tidak bisa dinilai dengan perkataan kita. Karena keistimewaan yang terbaik adalah saat ketika kematian kita. Saat ketika kematian inilah akan menunjukkan bahwa pribadi orang ini orang baikkah, apakah dia orang yang bukan baik. Di saat itulah maka muncullah satu keistimewaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan orang yang mempunyai satu pribadi tempaan bulan Ramadan yang sangat luar biasa. Dan saat kemudian dia keluar dari bulan Ramadan, dia menjadi seperti layaknya bayi yang baru dilahirkan oleh ibundanya. Bayi yang baru dilahirkan tentunya digambarkan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban wa ahya layaliyahu bit-tarawih kharaja minhu kayaumin waladathu ummuhu. Orang yang orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, ya, dengan penuh kekhusyuan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia kemudian menghidupkan malam-malam Ramadan tersebut, apalagi di malam-malam terakhir ini. Dia menghidupkan dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 29 Ramadan atau 30 Ramadan, dia melakukan ibadah di malam-malam bulan Ramadan, maka dia saat keluar bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Mengapa Rasulullah itu menyamakan dengan seorang bayi? Yuk sama-sama kita lihat bayi. Bayi itu satu, seorang bayi pasti ketika senyumnya adalah bukan dibuat-buat. Seorang bayi pada saat dia tertawanya bukan dibikin-bikin, bukan artifisial, tapi senyum dan tawanya seorang bayi adalah senyum dan tawanya yang ikhlas, benar-benar keluar dari diri dia. Maka kita saja yang melihatnya sangat senang dan ingin mencium dan memeluk bayi tersebut. Inilah bahwa pribadi orang yang berpuasa diibaratkan seorang bayi yang baru lahir yang memiliki sifat ikhlas. Ikhlas itu adalah beribadah hanya mengharapkan ridha Allah. Ikhlas adalah beribadah tidak mengharapkan selain Allah. Ikhlas adalah artinya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Murni karena untuk mempertahankan ketauhidan, keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut ada satu surah yang disebut dengan surah Al-Ikhlas. Memurnikan keyakinan, memurnikan akidah, tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah panutan itu, hanya Allah tempat berlindung, hanya Allah tempat meminta. Tiada Tuhan, tidak pernah dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, satu tuh dari bayi. Selanjutnya kalau kita bisa lihat dari sifat seorang bayi, yang kedua, kita pernah melihat seorang bayi yang belajar merangkak. Pada saat belajar ingin jalan merangkak,
dia terjatuh, menangis. Tapi pernah kita lihat bayi kemudian berhenti berjalan? Tidak. Bayi terus merangkak dan terus berjalan. Seandainya saat itu bayi pada saat dia terbentur atau pada saat dia terjatuh, kemudian dia berhenti berjalan, berapa banyak manusia yang tidak akan bisa jalan saat ini. Itulah karena dalam pribadi bayi ada satu sifat yang disebut dengan tahan uji, tahan banting. Seorang yang mempunyai pribadi yang lulus di bulan Ramadan, maka saat keluar dari bulan Ramadan, dia bagaikan seorang bayi yang tahan uji, tahan banting. Tahan banting sekalipun dia mendapatkan cobaan, ujian, dan musibah apapun yang diderita, dia tetap survive untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat banyak para sahabat Nabi, Bilal bin Rabah misalnya, saat kemudian dia disiksa habis-habisan, ditindih dengan batu panas oleh majikannya, diseret dan kemudian di tiang pancang, dijemur di padang pasir, tetap dia mengatakan Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Ammar bin Yasir, seorang sahabat yang tahan uji, tahan banting. Tidak karena hal apapun, dia tetap mempertahankan keimanannya. Berapa banyak anak-anak kita di Indonesia ini hanya karena persoalan cinta dia ganti keyakinan, hanya karena persoalan harta dia kemudian berubah keyakinan, hanya karena persoalan pertemanan atau apapun dia boleh jadi tinggalkan amalan ibadah itu. Dia tidak mempunyai tahan uji atau tahan banting, berarti dia tidak berhasil dalam bulan puasa ini. Seorang bayi apalagi selanjutnya yang bisa kita petik mengapa Rasulullah menyamakan dengan bayi. Yang ketiga adalah bayi itu kalau belajar merangkak, dia berjalan, selalu mukanya, wajahnya itu menghadap ke depan. Tidak pernah kita lihat ada bayi pada saat merangkak kepalanya menghadap ke belakang. Mungkin bisa mentok kali ya, kepalanya bisa benjol kali ya. Ini menunjukkan bahwa sifat bayi itu adalah antisipasif, mempunyai jangkauan pandangan ke depan, yaitu kalau kita ini sebagai orang yang beriman, bahwa kita ingin meraih kebahagiaan tidak hanya di dunia saja, tapi kebahagiaan di akhirat kelak yang kita ambil. Jangkauan kita bukan di dunia tetapi di akhirat. Karena disebutkan ya di dalam Al-Quran itu ya, ada itu ya, wabtaghi fima ataqallaha ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, penekanannya adalah carilah untuk bekal kehidupan kamu nanti kelak di akhirat. Tapi persoalan dunia, Allah mengatakan wala tansa nasibaka, akan tetapi kamu jangan lupa juga untuk kebahagiaan kehidupan, untuk bekal di dunia. Artinya apa? Allah menekankan bahwa kita ini sebagai orang yang beriman, jangkauan hidup kita untuk bahagia bukan dunia saja, melainkan nanti di akhirat kelak nanti. Nah, oleh karena itu apa yang kita lakukan ini tujuannya adalah untuk menggapai kebahagiaan di akhirat kelak. Selanjutnya seorang bayi yang bisa kita ambil, ya, pada saat bayi dia tersenyum, senyumnya adalah jujur. Pada saat bayi itu sakit, dia akan mengatakan dia menangis. Saat dia misalnya sehat, dia akan tertawa dan senang. Ini menunjukkan kejujuran seorang bayi. Bayi itu jujur. Kalau lagi sakit dia langsung nangis, mau minum nangis. Ini menunjukkan suatu sifat kejujuran. Orang yang berhasil di bulan puasa dan mempunyai kesadaran yang sangat tinggi dan merupakan manusia di atas rata-rata,
Maka saat itu Dewi mempunyai satu sifat jujur. Karena dalam pribadi berpuasa itu dituntut kita untuk jujur. Karena hanya Allah yang tahu apa yang kita lakukan. Karena pada saat itu orang tidak tahu apakah kita puasa, apakah kita tidak puasa. Karena puasa itu hanyalah untuk Allah. Maka Allah lah yang akan membalasnya. Karena dalam rangka kita ingin meniru Allah, yaitu Allah yang tidak makan dan kadang tidak tidur. Ya, memang tidak tidur, emang bukan kadang ya. Tidak tidur dan juga tidak pernah mengantuk. Ini menunjukkan dan Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang. Maka pada saat kita keluar dari bulan Ramadan, maka sifat jujur yang harus kita terapkan dalam kehidupan apapun. Kehidupan rumah tangga, pada saat kita bekerja kita harus jujur. Pada saat kita kemudian bermasyarakat kita juga harus jujur. Jangan kita berdusta kepada Allah ataupun berdusta kepada siapapun. Itulah mengapa Rasulullah menyamakan dengan seorang bayi yang baru dilahirkan. Kemudian bayi selanjutnya adalah suci. Begitu kita keluar dari bulan Ramadan, maka sesungguhnya amalan-amalan dosa-dosa terutama itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan suci, bersih. Apalagi kita sudah menunaikan zakat fitrah, maka kita akan suci, bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kita harapkan, menjadi manusia yang di atas rata-rata. Sehingga ibadah, amalan apapun yang kita lakukan bukan karena orang lain, bukan karena disuruh, bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin didengar-dengarkan, tetapi sesungguhnya karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, mempunyai pribadi yang bertakwa, yang senantiasa bertakwa, tidak pernah berkurang, terus menerus memelihara ketakwaan kita, sehingga nanti di akhir hayat kita baru kita kelihatan siapakah kita dan apakah kita termasuk orang-orang yang baik, apakah kita termasuk golongan orang-orang yang tidak baik. Billahi sabil haq wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.